Soeharto, The Smiling Dictator. Setelah Bung Karno mengantarkan Indonesia kepada bencana politik dan ekonomi, gerakan 30 September pecah di tahun 1965. Peristiwa sejarah paling enigmatik di Indonesia yang oleh Orde Baru diklaim sebagai operasi militer yang didalangi oleh PKI. Kejadian itu mengakhiri sebuah era yang penuh gejolak. Melalui peristiwa tersebut, menyeruak ke permukaan seorang jenderal yang relatif tidak dikenal. Secara de facto, sejak peristiwa berdarah di subuh hari 1 Oktober 1965 tersebut, Pak Harto adalah penguasa negeri dan tidak melepaskan lagi kekuasaan tersebut hingga ia mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Pak Harto mengklaim lahir dari keluarga petani sederhana di sebuah desa kecil bernama Kemusuk di Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Di era kolonial itu, Pak Harto disebut hanya menjalani pendidikan hingga setingkat SMP. Hidupnya mengalami perubahan ketika ia bergabung dengan KNIL, tentara kolonial Belanda yang eksis dari tahun 1800 hingga 1949. Dinas ketentaraan membentuk karakternya sebagai seorang pemimpin militer dan politik. Tidak ada yang mendefinisikan dirinya sebagai seorang pemimpin dan diktator, melebihi tragedi pembantaian 500.000 hingga jutaan orang yang dituduh sebagai PKI pada tahun 1965 hingga 1966. Begitu juga dengan kamp kerja paksa Pulau Buru yang jarang disebutkan dalam memori sejarah. Ia memulai karir politik sebagai pejabat presiden pada tahun 1967, awal dari era yang dikenal sebagai Orde Baru. Bencana politik dan ekonomi adalah tugas beratnya untuk diselesaikan. Dalam tahun-tahun awal yang singkat, ia membalikkan keadaan, mengundang investasi asing, membuka pintu bagi dunia luar, menyudahi konflik dengan Malaysia, dan membawa Indonesia kembali ke dalam pergaulan internasional. Ia tidak memiliki kompromi terhadap komunisme dan lawan politik yang dipandangnya sebagai ancaman. Selalu menekankan tentang stabilitas dan kendali yang ketat atas politik. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai keajaiban ekonomi di Asia Tenggara. Tetapi keberhasilan parsialnya tersebut juga diiringi oleh nepotisme dan korupsi yang merajalela. Orang-orang terdekatnya mendapat manfaat terbesar dari kemajuan tersebut. Kebebasan sipil terbelenggu, penjara politik diisi oleh para aktivis yang berani membangkang, kebebasan pers ditindas, ketakutan merajalela di kalangan intelektual untuk mengekspresikan kebebasan akademisnya. Krisis keuangan Asia di tahun 1997 memberi pukulan telak pada kekuasaan Pak Harto. Kerusuhan berdarah pada Mei 1998 dan demonstrasi mahasiswa yang mengepung DPR memaksanya lengser. Bisa jadi keputusan untuk mengundurkan diri tersebut adalah metode penyelamatan diri dan keluarganya dari kemungkinan penggulingan berdarah. Setelah itu, Pak Harto hidup terasingkan di negerinya sendiri hingga ia wafat pada Januari 2008. Meski ia telah tiada, warisan kontroversi, kegambangan ideologis, hingga carut-marut ekonomi masih disisakan hingga saat ini. Ia adalah tokoh yang kompleks, kontroversial, dan murah senyum. Tetapi tidak ada yang akan membantah bahwa ia lebih layak dikenang sebagai seorang diktator.